Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan dan Dia Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Biarkan saja. Tapi kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dia juga yang berkata, kalau engkau percaya kepada aku, kepada Yesus, engkau memiliki hidup yang kekal. Wow, mantap. Selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah pada malam hari ini, rilekskan hati kita, pikiran kita untuk kita menerima berkat firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam gereja-Mu, dalam kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca satu ayat dalam Roma 8 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya. Jadi lihat antara Kristus dan Roh Kudus. Dan kita tidak akan pernah menjadi milik Kristus kalau kita tidak memiliki Roh Kudus. Jadi jangan pikir ketika kita percaya kepada Yesus lalu kita tidak perlu memiliki Roh Kudus, itu salah besar. Dan saya mau katakan tema kita adalah peranan Roh Kudus bagi jemaat Tuhan. Dan kita akan melihat apa saja sih peranan Roh Kudus itu dalam gereja Tuhan, dalam bagi kehidupan umat Tuhan. Yang pertama dikatakan, jemaat Tuhan tidak dapat menjadi milik Kristus tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah. Ya, jadi jelas. Itu sebagaimana yang kita baca tadi, kita tidak akan pernah bisa menjadi milik Kristus tanpa Roh Kudus. Dan begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kita tidak akan pernah bisa memiliki sorga, memiliki kehidupan kekal tanpa Roh Kudus, tanpa Yesus. Dan pentingnya peranan Roh Kudus ini dalam hidup kita supaya apa? Ketika kita berada, tadi pagi saya katakan bagaimana kuasa Allah mengubah hidup kita dan menolong kita menikmati segala hal yang terbaik dari Bapa di surga. Dan kita juga saat ini, kita dengan peranan Roh Kudus yang sangat vital itu membuat kita mengerti bahwa kita ini tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menjadi milik Kristus. Tetapi karena kita, kata firman Allah, kita menjadi milik Kristus karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua kata firman Allah, jemaat Tuhan tidak dapat menjadi satu dengan Kristus tanpa Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 17. Jadi kalau kita mau bersatu dengan Tuhan, ya, kita tanpa Roh Allah nggak mungkin. Hanya bisa terjadi kesatuan yang akrab dengan Tuhan itu ketika Roh Kudus. Dengan Bapa kan juga demikian. Dan Roh Kudus itu membuat kita satu dengan Kristus. Tujuannya untuk apa? Sehingga kita mengerti nilai-nilai yang dibawa oleh Tuhan, nilai-nilai yang dibawa oleh Roh Kudus, nilai-nilai yang ada dalam kebenaran-kebenaran firman Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Sehingga kita tidak lagi berbuat seperti apa yang dilakukan oleh dunia ini. Dan kita tahu bahwa dunia ini berada dalam genggaman si jahat, dalam kuasa si jahat. Tetapi orang-orang yang menjadi milik Kristus, mereka terbebas. Mereka yang percaya kepada Yesus, mereka tidak bisa disentuh oleh dunia ini, terkecuali manusia itu menyerahkannya. Karena kita punya kuasa Roh Kudus. Mengapa orang menjadi pelacur? Mengapa orang menjadi pencuri? Karena mereka menyerahkan otoritasnya kepada iblis. Allah memberi otoritas yang begitu luar biasa
yang begitu hebat untuk mengusir setan-setan, menghancurkan segala pekerjaan setan. Tapi manusia itu sendiri yang menyerahkan dirinya kepada setan. Otoritas yang diberikan oleh Allah itu dilecehkan olehnya. Sehingga pada akhirnya saya mau katakan kalau dia tidak bertobat, dia akan mengalami kematian yang kekal. Dan kalau orang sudah mengalami kematian yang kekal, itu tidak akan bisa terampuni. Dan neraka tempatnya. Tapi kalau orang itu sadar, ternyata, karena saya mau katakan, saya 27 tahun berhubungan dengan kuasa kegelapan. Berhubungan dengan si jahat, dengan iblis. Saya tahu bagaimana muka yang sangat mengerikan itu. Saya sendiri kalau bayangkan muka saya ketika saya setelah saya percaya kepada Yesus dan sebelum saya percaya Yesus, saya sendiri ngeri ya. Sampai teman-teman saya tunjuk gambar saya itu, mereka nggak percaya bahwa saya itu adalah saya. Karena seram ya. Tapi saya sebenarnya simpan itu foto, tapi ya sudahlah. Saya waktu pulang kampung saya cari teman-teman saya yang mungkin punya foto saya yang satu ide dengan satu roh dengan saya. Tapi ternyata teman-teman juga sudah tidak ada di kampung yang satu perguruan dengan saya. Tapi puji Tuhan bahwa semuanya itu karena Roh Kudus menolong saya untuk melepaskan semuanya itu. Lalu kemudian peranan Roh Kudus juga dikatakan yang ketiga, jemaat Tuhan tidak dapat menjadi anaknya tanpa Roh Kudus. Jadi kita tidak dapat menjadi anak Bapa, anak Tuhan tanpa Roh Kudus. Bagaimana kita mau mengaku Yesus adalah Tuhan? Seperti banyak orang mengatakan, oh Yesus kok ngangkat dirinya jadi Tuhan, kok disembah, manusia kok disembah. Dia lupa di dalam rencana yang begitu luar biasa yang dilakukan Bapa terhadap dia. Dan dalam kemanusiaannya dia memang merasakan penderitaan, dia dianiaya, dia disiksa. Dia bisa saja sebenarnya membela dirinya karena dia Tuhan, tetapi dia tidak. Dia tahu bahwa dia harus melaksanakan tugasnya di bumi ini yang dipercayakan kepadanya demi keselamatan saya dan saudara, keselamatan manusia. Karena satu orang manusia sudah menyerahkan otoritas itu kepada setan, yaitu Adam yang pertama. Maka datanglah Adam kedua untuk melepaskan kita dari segala keterikatan akan dosa itu. Dan baca nanti di dalam Kejadian 5 ayat 3, kita ini bukanlah gambar-gambarnya Allah, kita ini gambarnya Adam. Dan itu sebabnya dalam kedatangannya sebagai manusia 2000 tahun lebih yang lalu, dia datang untuk membuat kita menjadi segambar dengan dia, kembali serupa. Bahkan firman Allah katakan kita kembali memiliki otoritas yang sudah terlepas dari tangan kita. Tetapi Tuhan mengembalikan itu supaya gerejanya mendapatkan sebuah hal yang jauh lebih indah. Dan itu tidak akan pernah kita dapat kalau kita tidak menjadi anak Allah. Seberapa orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi anak Kristus Yesus. Jadi kalau orang tidak mengerti akan posisi dari Roh Kudus itu, mereka akan seringkali melecehkannya. Mereka akan merendahkannya. Tetapi kalau mereka sebagai orang-orang percaya, mereka tidak akan pernah merendahkan Roh Kudus, bahkan terus akan mengatakan, penuhi hidup saya, kendalikan hidup saya, teruslah berkuasa, dan berikan karunia-karuniamu itu, kerjakan dalam saya dan melalui saya. Bayangkan kalau dia bekerja di dalam hidup kita, yaitu dengan buah-buah Roh Kudusnya, atau dengan karunia menetap di dalam Roma 12 ayat 6-8 itu, dan kemudian kita memiliki karunia yang tidak menetap itu yang diberikan kepada gerejanya untuk apa? Memperlengkapi gerejanya saja. Dan kemudian diberikan buah-buah Roh Kudus supaya apa? Kita tidak
tidak pongah dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, karena semuanya itu akan kita bawa demi kemuliaan Kristus Yesus. Jadi ada banyak orang kan, ketika Tuhan perkaya saja, hanya perkaya ini bisa melupakan Tuhan, bisa melupakan cinta kepada istrinya karena tergoda oleh wewe gombel. Kelihatan lebih cantik, memang lebih manis, lebih apa istilahnya, mungkin lebih menggoda karena dibujuk-bujuk. Kok istri saya nggak pernah bujuk-bujuk saya, nggak bilang saya. Tapi saya mau katakan kepada kita, ya, setialah pada pasangan, ya, jangan begitu. Ya, ada banyak saya lihat yang tidak setia, miskin, sama-sama berjuang kemudian kaya, orang lain menikmati. Itu namanya gairu muklisun, tidak setia. Muklisun lah, setialah. Tuhan Yesus memberkati kita sehingga kita betul-betul menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan Bapa di surga. Yang terakhir kata firman Allah, jemaat Tuhan tidak dapat menjadi tubuh Kristus tanpa Roh Kudus. Itu Anda bisa baca dalam 1 Korintus 12 ya, khususnya ayat yang ke-13. Kita tidak akan bisa menjadi tubuh Kristus karena tubuh Kristus itu saling melengkapi. Nggak ada mengatakan karena dia tangan, kita yang mulut mengatakan kau nggak butuh sama saya, atau tangan katakan saya nggak butuh kaki. Bagaimana engkau berjalan, bagaimana engkau mengangkat, semua apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anggota dalam tubuh kita ini, semuanya penting, mempunyai peranan mereka masing-masing. Tapi nggak mungkin mata kita ini menjadi tangan. Kalau mata kita itu menjadi tangan, itu namanya bahaya, senu namanya ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, dan firman Allah katakan kita tidak bisa menjadi tubuh Kristus kalau kita tidak memiliki Roh Kudus. Karena kita akan mengandalkan diri kita, kehebatan kita, kemampuan kita. Kita tidak lagi menghargai tubuh Kristus yang lain. Maunya saya. Siapa lo? Memangnya kamu? Tapi saya mau katakan kepada kita, ketika kita tahu peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan betul-betul hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Kita akan betul-betul hidup menyenangkan hati Allah dalam hidup ini. Apapun yang Tuhan perintahkan, kita akan coba untuk melakukan dan belajar terus. Iya, ada jatuh bangun. Iya, ada proses. Iya, ada pemurnian. Iya, tetapi karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, Dia akan terus membawa kita kepada kesempurnaan sampai kita serupa dan segambar dengan Yesus. Jadi jangan abaikan peranan Roh Kudus dalam hidupmu. Dan biarkan dia bertahta dalam hatimu, bertahta dalam hidupmu, dan biarkan dia mengendalikan seluruh kehidupan kita. Diberkatilah orang yang mengerti peranan Roh Kudus dalam hidupnya, dan engkau akan menikmati segala kebaikan surgawi, akan mengikuti langkah-langkah hidup. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dan kalau engkau mau didoakan, kalau yang sakit, saya mau katakan, percayalah, saya telah mau menjadi saksi dalam segala kebaikan Tuhan. Bagaimana orang-orang yang divonis mati, tapi Tuhan menyembuhkan mereka kembali. Bagaimana orang-orang yang lumpuh dapat Tuhan pulihkan, atau mengalami berbagai sakit penyakit. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa. Dan kalau engkau percaya, dan saya bukan hanya sekedar mengatakan bahwa saya ada percaya pada kuasa Allah. Sejak 1 Maret 1987 saya belajar sampai hari ini untuk menaruhkan iman saya, kesehatan saya kepada Dia. Dan saya bisa melihat bahwa Dia tidak pernah ingkar janji. Dan itu sebabnya saya katakan, kalau orang katakan bagaimana mungkin kita bisa melakukan itu. Nah, mungkin dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Bapa di surga ada bersama dengan kita bisa lakukan. Dan itu sebabnya percayalah, Tuhan mampu menyembuhkan kau. Mari kita berdoa. Terima kasih, lihat orang-orang yang sakit Bapa di surga, dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita apapun itu
Tidak peduli kadarnya bagaimana, tidak peduli Tuhan, karena Engkau yang mengatakan, segala sakit penyakit aku sembuhkan, aku ampuni dosa-dosa mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa Yesus Engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mereka-mereka yang memiliki pergumulan akan hidup ini, Tuhan datanglah kepada mereka. Engkau menjadi sahabat bagi mereka. Legahkan hati mereka sebab Engkau yang berkata, marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau mereka sedang menderita, kuatkan mereka dan Engkau bersama dengan mereka, menopang mereka. Dan kalau mereka sedang dalam kesulitan yang sangat, Engkau yang berkata, berserulah kepada aku pada waktu kesusahan, maka aku akan meluputkan engkau dan Engkau akan memuliakan. Berseru kepada Tuhan, percaya pada Allah. Di dalam nama Yesus Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya kepada firman, kami percaya kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.